Maha benar, Al-Azim, Maha Agung.
berarti merugilah kita. Maka sebelumnya kita suka membenci orang, maka sekarang kita suka penyayang kepada orang. Kalau sebelumnya kita suka ya, apa namanya hal-hal yang maksiat, maka sekarang kita berhal-hal amal kebajikan. Maka inilah inti dari bulan Ramadan. Sehingga ibu ada pengetahuan mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Kun rabbaniyan, jadilah hamba-hamba Allah, wala takun ramadhaniyan, jangan jadi hamba-hamba Ramadan. Apa artinya? Kalau bulan Ramadan kita soleh dan sedekah, kalau bulan Ramadan kita suka sedekah, kalau bulan Ramadan kita suka tahajud kecukupan. Tapi setelah Ramadan kita lupa seolah-olah hanya sebuah kenangan. Jangan. Maka yang pertama makna Syawal adalah bertingkat iman, bertingkatlah juga berapa kesolehan ibadah, yang penting adalah bertambah tingkatlah akhlak kita sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna daripada Syawal adalah ibtidaul khair. Kata ibu, Syawal kalimatnya syin sama awal. Awal artinya apa? Permulaan. Akhir atau akhir. Gitu. Awalun akhirun. Artinya apa? Memulailah sesuatu yang baik di bulan Syawal. Bukankah kita punya dosa sama suami, sama tetangga, sama keluarga, yang bisa ketemu sama mereka ngapain? Telepon, papa mama maafin saya ya, kosong-kosong sama tetangga, sama salaman, kita kosong. Maka kita awali pada bulan Syawal, jangan ada dosa dan keraguan. Nah, yang punya niat sekolah, yang punya sebuah lembaga atau bisnis multimedia, maka di bulan Syawal lah yang mengatur semuanya. Kenapa? Karena bulan Syawal adalah bulan yang baik untuk memulai sesuatu perbuatan yang baik. Maka tadi makna yang kedua adalah ibtidaul khair, memulai sesuatu yang baik. Yang ketiga, makna Syawal adalah istimrar. Nama istimrar? Berkelanjutan. Apa kata yang kemarin kita selalu ngaji cuma satu juz, kalau bisa sebelum Syawal bertambah lagi. Kalau sebelum satu lembar bulan Syawal bertambah 2 lembar. Kalau bukan bulan Ramadan kita cuma hafal surat pendek, bulan Syawal bertambah surat panjang. Istimrar, berkelanjutan. Jangan sampai hanya fokus pada kemarin pas Ramadan sekian juz, tapi sekarang sudah sirna. Jangan sampai. Maka makna ketiga daripada Syawal adalah istimrar. Maksudnya berkelanjutan. Atau istilah lain adalah istiqomah. Sehingga ibu yang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat tadi yang ketiga fungsinya dalam satu kalimat adalah istiqomah. Buah dari ilmu yang kita pelajari adalah amal. Sebenarnya buah daripada amal adalah istiqomah. Sehingga setiap kita manusia ibu, ya, itu bisa merugi kecuali orang yang punya ilmu. Dan setiap manusia yang punya ilmu itu pasti bisa merugi, berpotensi kalau dia punya amal. Kalau kita punya amal pun bisa merugi kalau kita nggak ikhlas, dan kita yang ikhlas pun bisa merugi kalau kita nggak istiqomah. Maka puncaknya adalah yang ketiga, istiqomah. Apa yang istiqomah?
Bapak Ibu. Adalah contoh yang paling dekat Ustaz Abu Somad keluarga kita. Kalau kita ikuti beliau, berapa banyak yang berjuang kepada beliau. Kemarin mana Kalimantan, mobil penempatnya orang itu. Dan itu harganya Masya Allah, fantastis. Dipakainya. Kenapa? Dipakainya aja. Kenapa coba? Untuk apa dijual? Kalau kita kan di sekitar satu kan, masih mikir Bu. Terima aja. Kenapa? Banyak. Satu teh, Masya Allah gitu kan. Tapi apa? Ganjaran orang istiqomah itu mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat mengiringi mereka. Apa yang terjadi? Allah takhafu, tak ada rasa takut pada diri mereka. Wala tahzanu, tak ada rasa sedih dalam diri mereka. Kenapa? Karena dia berdiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abshiru bil jannah. Ini dia. Ganjaran bagi orang istiqomah dengan Allah. Apa ganjarannya? Kasih kabar gembira kepada mereka tentang syurga. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah tetapkan kepadanya. Artinya apa Ibu? Kalau kita istiqomah dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka ganjaran adalah syurga yang kami berikan. Maka
yang pertama itu bertambahnya ilmu. Yang kedua, sebagai istiqomah pasca Ramadan adalah mencari teman. Carilah teman yang baik, serta yang baik. Maka ibu, supaya kita istiqomah ibadah kita, tetap lanjut tilawah kita, tetap lanjut salat kita segala macam, cari lingkungan yang mendukung. Kalau sekiranya ibu duduk ada bunyi aja, tinggalkan, jauhkan. Kenapa? Dosa kita ditanggung masing-masing. Maka yang kedua adalah cari teman baik, sehingga Rasulullah pernah bersabda, al-mar'u 'ala dini khalil. Seseorang itu akan lihat siapa teman pada agama temannya. Kita berteman sama pengabarnya, siapa kawan-kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman kalian. Kami ibu, bertemanlah sama tukang minum pagi, akan dapat paginya. Berteman sama tukang apa besi, akan dapat majikannya. Itu hadis. Maka ibu semuanya, siapa teman kita, maka itulah kita sebenarnya. Tadi ibu, siapa teman ibu? Ibu, siapa temannya? Teman? Ya, yang kakak. Masih gini? Ada ya? Ada. Suami? Enggak. Suami lain kok. Oh, lain lagi ya? Jujur, kalau ibu nggak kasih duit juga, teman terkecilnya adalah HP. Betul? Jujur aja, kalau kita bilang seharus saja, kita ketemu sesekali kan. Tapi kapan ke HP? Bangun tidur, lihat HP. Mau kemana? Lihat HP. Terus kita ke WC, bawa HP. Maka saya bilang, teman yang dekat adalah HP. Maka HP itu dua hal. Kalau mudah berkebaikan, kita baik semuanya. Tapi kalau mudah berkejahatan, kan silalah kepada kita. Kenapa seperti itu? HP ini menggambarkan siapa pemiliknya. Kalau kita berteman sama guru-guru, itu akan dapat misalkan tausiahnya. Tapi kalau kita berteman sama anak yang jelas, kita akan dapat gurunya, paham apa namanya spesifiknya, termasuk di dalam tausiah kita. Bahkan ibu, teman kita tergantung kita sebenarnya. Teman nyata lagi teman mata. Saya tanya ibu apa namanya? Satu hari berapa kali? Enggak terhitung. Kalau bisa di HP itu bisa kosong, betul? Dia tinggal waktu dan HP. Enggak apa-apa kita nggak duit, kenapa? Ada uang di sini, ya kan? Banking di sini kan? Enggak apa-apa kita nggak duit, tapi kita di HP. Maka kalau kita buka maksiat sekali ada di HP ibu, maka itulah teman hidup kita semuanya. Tapi kalau kita buka hal-hal positif, kajian segala macam, kita akan dapat pengaruh positif. Maka yang kedua apa juga? Bertemanlah bagaimana dengan agama teman saudara. Yang ketiga adalah supaya kita tetap istiqomah dalam melakukan pasca Ramadan, sibukkan dengan ketaatan. Sebab Allah mengilhamkan kita manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa? Manusia itu dua kemungkinan, taat ataupun tak kepada Tuhan wujud maksiat. Artinya apa? Kalaulah waktu kita banyak ketaatan, otomatis untuk maksiat berkurang, betul? Kalau waktu kita banyak untuk maksiat, otomatis ketaatan akan sedikit. Dan masya Allah ya ibu, kalau ibu banyak waktunya untuk ketaatan, niscaya ibu akan merasakan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang
sebagainya. Maka ibu saya tanya, ibu hidup di dunia untuk apa sebenarnya? Untuk masuk surga. Pertanyaannya, masuk surga itu tidak mudah, susah. Bu, ibu kalau ke masjid pakai biaya enggak? Jalan kaki sehat, tapi kalau mau dukir, naik motor pakai minyak, masuknya bayar, pakai bayar. Tapi untuk surga sebenarnya cuma
agar istiqomah setelah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan pada kita dapat menjadi nilai-nilai positif ya, terutama dalam meningkatkan ibadah kita pasca Ramadan ini. Ya, demikian ya untuk acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize. Alhamdulillah dari donatur sudah menyediakan sebanyak sesuai kata 30 door prize ya. Yaitu dari donatur kita doakan semoga apa yang kita terlimpahkan menjadi amal kebaikan dan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Silakan Kak, bagian door prize-nya. Di sini ya. Udah pada absen Bu, yang belum silakan diisi dulu ya. Ya, kita coba dulu ya. Saya tak. Insyaallah dokter sebanyak ya. Tidak benar terus. Insyaallah alhamdulillah. Kakak yang bagian ya. Kakak yang nampak ini ya. Jatuh pula tumbang. Di mana Kak? Situ aja lah nak. Situ aja. Iya.